real. Saya mau infak beras, saya mau infak uang, saya mau infak sarapan, ya itu bisa. Tapi sedekah lebih ke yang imaterial, ya. Bantu masjid pembangunan, bantu ngecor, sedekah. Senyum sama orang, sedekah. Salat duha, sedekah. Ucapan yang baik sama orang, sedekah. Ya, itu namanya perbedaan dari sedekah. Jadi yang pertama seperti itu, ya. Banyak nilai-nilai yang sementara selama ini kita nggak anggap, ternyata itu value-nya termasuk amal soleh yang akan dicatat buat kita. Di hadis ini tadi kan riwayat Bukhari dan Muslim, ada riwayat dari Aisyah, riwayat Imam Muslim saja, ya, yang mirip-mirip lah, ya. Jadi disatukan oleh Imam Nawawi. Apa kata beliau? Bahwasanya Rasulullah bersabda, innahu khuliqu kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathi mi'ati mifsal. Sesungguhnya setiap manusia dari anak dan cucu Adam, ya, diciptakan dari 360 persendian. Jadi kata Nabi, setiap kita itu punya 360 persendian. Faman kabbarallah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah, ya, barang siapa yang bertakbir, bertahmid alhamdulillah, wa halala, halala itu tahlil la ilaha illallah, wa sabbahallah, tasbih subhanallah, wa astaghfarallah, dan beristighfar, wa azala hajaron anit tariqin nas, dan memindahkan batu dari jalanan manusia, au syaukatan, atau duri, au azoman, atau tulang, anitorikin nas, dari jalan manusia, atau dia suruh orang kepada kebaikan, au amara bi ma'ruf, au naha anil munkar. Itu banyak tuh contoh-contohnya. Menahan orang dari kemungkaran. Ada sitin wa thalathina mi'ah, ya, yang nilainya seperti 360, ya, sedekah. Fa innahu yamshi yauma idzin wa qad zahzaha, maka dia telah berjalan di hari itu, ya, zahzaha nafsahu anin nar, menjauhkan dirinya dari neraka. Nah, jadi kebaikan-kebaikan tadi selain bernilai sedekah juga bisa menjadi amalan yang menjauhkan dari neraka. Apa saja tadi? Ya, bertakbir, kabbarallah, kabbara yukabbiru, itu fi'il madhinya. Biasanya kita kenal dengan masdarnya, kabbara yukabbiru, kabbara yukabbiru, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Ternyata hal itu selain sedekah juga bisa menjadi amalan yang bisa menghindarkan kita dari api neraka. Wa halala, halala itu halala yuhallilu tahlil, la ilaha illallah, itu dia tahlil. Wa sabbahallah, sabbaha tasbih subhanallah, wa astaghfarallah, istighfar astaghfirullah, ya. Dan termasuk wa azala hajaron anit tariqin nas, kamu memindahkan batu. Nah, makanya kemarin saya ceritakan tentang batu, karena hadisnya batu itu ada. Tapi ternyata dalam hadis bukan cuma batu. Nabi bilang pindahkan batu, au syaukatan, syaukatan itu duri, misalnya tulang. Ada orang makan ikan jahan dari nasi padang, nah gitu kan, sedap tuh ikan jahan tuh, ya. Kalau saya paling suka ikan jahan Tanjung Jaya, pakai telur dadar petak, ya. Itu ya, pasti favoritnya Bang Agung nih, Bang Andi nih, ya. Dan herannya Tanjung Jaya itu nggak pakai gojek, laku aja dia, ya. Dia nggak pakai gojek, tapi orang rame aja ke situ, ya. Nah misalnya ada orang makan nasi padang, dicampaknya itu duri. Takutnya ada anak kecil nak pergi sekolah, telajak, terinjak, sakit ya, kita geser dia, itu bisa jadi pengampunan, pelindung kita dari api neraka. Ya, Nabi contohkan 3, au azoman, tulang. Jadi kalau syaukatan duri, duri itu pasti tajam, kalau tulang belum tentu. Yang paling gampang intinya, pokoknya hal-hal yang mengganjal di jalan kita geser, dihitung sedekah. Dan zahzaha nafsahu anin nar, ya, zahzaha itu artinya menjauhkan, melindungi dirinya dari api neraka. Nah, hadis ini panjang, tapi ternyata perspektifnya apa? Banyak. Ternyata amalan-amalan yang bernilai tinggi yang selama ini kita nggak ngeh, gitu. Kita nggak ngeh, ya. Makanya sebagai seorang muslim yang sudah tahu
bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran walaupun amalan itu bukan amalan yang kelas berat, jangan sampai kita berat hati dalam melakukan kebaikan. Ya, tadi saya bilang geser, sapu halaman tetangga, lakukan aja rutin. Kadang-kadang kita ini kan enggak perhitungan kalau kebaikan. Ya, nanti lagi nyapu, kata bilang istri lagi nyapu, jangan situ, itu bukan punya kita tuh, bukan punya dia tuh. Itu daun dia tuh, pohon jambu tuh dia tak pernah kasih kita katanya. Tahu usah disapu, jangan. Ringan aja sama kebaikan. Orang tuh nggak tahu terima kasih, biar orang tuh, Allah pasti tahu caranya kasih kita pahala. Nggak usah pikirin orang, berbuat baik aja. Coba kisahnya Nabi ngasih makan Yahudi, apakah Nabi tunggu diapresiasi orang Yahudi? Tidak, diludah dihina aja Nabi baik. Jangan, kadang-kadang kita begitu, kita tunggu feedback, itulah nggak ikhlas. Ya, jadi kalaupun orang dia nggak tahu terima kasih Ustaz, Allah pasti tahu caranya. Ya, berterima kasih kepada kita dengan pahalanya. Jadi jangan takut. Maksud saya hadis ini inspirasi kita untuk kita menjadi karihil mursalah. Ya, ibaratnya Nabi itu seperti angin yang bertiup. Maksudnya apa? Cepat kalau ada kebaikan, jangan nahan-nahan. Baik, apa faedah-faedah hadis ini? Ya, yang pertama, di awal hadis ada kata barang siapa yang pagi-pagi ketika matahari terbit dia mendamaikan dua manusia. Nah, ini tugas kita. Ya, al-hathu 'alal islah bainan nas bil adli. Ya, anjuran kita untuk mendamaikan antara manusia yang bertikai. Hati-hati ya Pak. Ya, sekarang ini jangankan lihat orang bertikai. Sekarang antara satu kelompok Islam, ormas Islam, partai Islam, gerakan Islam, itu saling serang menyerang, herannya. Saling serang menyerang. Ya. Tadi pagi saya dengar satu ceramah di Facebook. Wih, yang diperhatikan apa? Dia sedang memperhatikan tentang jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu kan sudah dengan keikhlasannya nak ngetok-ngetok rumah orang, nak ngajak orang sholat. Kita apresiasi. Engkau belum tentu sanggup. Tapi ada dai, ustadz yang bikin status, yang bikin video. Hati-hati. Di antara firqah sesat di zaman ini adalah jamaah tabligh. Kenapa sesatnya? Karena mereka berasal pemikirannya dari India. India itu mayoritas agama Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha itu punya kebiasaan berkelana. Jamaah tabligh itu suka keluar ke masjid-masjid berkelana karena mengikut ideologi Hindu dan Buddha. Jahat betul. Yang jamaah tabligh marah, udah nggak usah debat-debat pakai dalil, bertinju aja kita. Harusnya apa? Kita tuh punya tugas mendamaikan. Engkau punya tugas yang lain, ya. Oh, itu ngajak-ngajak orang sholat, mana dalilnya? Nggak hafal hadisnya, hafal Quran nggak? Yang ngajak orang sholat nggak perlu pakai hadis. Kalau engkau merasa berilmu, ya udah, orang yang diajak jamaah tabligh ke masjid kita ajarin pakai ilmu, kan gitu, kerja sama. Tapi hari ini anjuran Islam itu saling mengislah. Makanya saya nih Pak, dalam kelompok pergerakan Islam dan Madhab di Tanjung Pinang nggak ikut mana-mana. Saya tuh pengennya semua teman-teman damai. Saya tuh menengahi terus. Kadang di sini dituduh ini, di sini dituduh ini. Ya terserahlah kau tuduh. Tapi saya damaikan. Bahkan saya pernah saya punya adik ikut kajian tertentu, kajian sunnah tertentu. Ternyata di Tanjung Pinang sudah ada kajian sunnah tandingan. Yang satu ustadz ulamanya berpatokan dari Saudi, yang satu dari Yaman. Wah, saling serang, tak. Saya kenal dua-duanya. Yang satu adik awak, yang satu teman kerja. Saya panggil sini. Ya, jadi kebetulan kenal dua-duanya. Saya bilang, kapan sampai antum sama-sama mendeklar diri di atas manhaj sunnah, saya bilang.
Tapi apakah bertikai itu termasuk sunnah? Itu kan perkara yang dimurkai Allah. Sudahlah, setiap orang pandangan fikih pasti beda-beda. Ada yang suka kunut, ada yang tak suka kunut, ada yang bismillah dikuatkan, ada yang dipelankan, ada yang tak baca. Di Maroko itu. Tapi kan itu bukan hal-hal yang prinsip. Jangan gara-gara ini tak mau ngopi, tak mau bertegur sapa. Sementara umat hari ini ya, yang pakai jimat masih banyak, yang pesugihan ke Gunung Kawi masih banyak, yang percaya dukun masih banyak, yang melakukan kesirikan sembah, bikin sedekah bumi, potong sembelihan kerbau, alirkan ke laut di 10 Muharram masih banyak. Yang ini harus kita benahi. Masih banyak orang Islam nggak tahu istinja. Itu yang penting kan. Pipis gak cebok, sholat ya gak sah sholatnya. Masih banyak ayat Quran yang orang belum paham. Lebih bagus kita fokus ini daripada sibuk bertikai. Walaupun mendamaikan itu berat, yang sini hajar kita, sini hajar kita. Tetapi di dalam hadis ini apa? Bangun pagi, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Kamu mendamaikan dua orang yang bertikai itu sedekah. Makanya di dalam surat Al-Hujurat kan itu, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau kamu melihat dua orang Islam, dua kelompok saling bertengkar, damaikan. Ya Pak ya, pokoknya yang ikut kajian saya ini, kita harus jadi agen-agen perdamaian. Jangan jadi agen-agen yang ikut kelompoknya. Islam tuh nggak ada. Ustadz Riza ikut kelompok mana? Kalau partai kan politik lain Pak, kalau partai. Tapi kalau tentang gerakan Islam, Ustadz ikut mana? Saya nggak ikut apa-apa. Kelompok apa? Kelompok Nabi Muhammad. Tok, titik, udah gitu aja. Nggak mau kelompok mana-mana. Tapi kan ada orang yang saya kelompok ini, kelompok A, kelompok B. Enggak, saya kelompok umat Nabi Muhammad, titik aja itu. Itu yang paling aman. Ya, umat jangan sampai terpecah belah. Nurul Islam, masjid yang indah ini harus jadi mercusuar persatuan umat. Bisa insya Allah. Yang penting di atas Al-Quran dan Sunnah kita bisa berdamai dari itu. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, Bang Andi, pertanyaan. Sila. Berapa menit lagi? 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang sholat. Tata cara yang benar dalam sholat itu mengikuti imam. Apakah makmum mengikuti imam itu sesuai gerakan imam atau imam dulu atau makmum dulu? Terus yang kedua, tata cara sholat batal sholat dalam gerakan garuk atau apa yang lain lah. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Kalau hadis tentang imam, komandonya begini. Dalam hadis Muslim kata Nabi apa? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbir, maka bertakbirlah. Lihat, pertama berarti komandonya di mana? Gerakan atau takbir? Takbir. Fa idza kabbara fakabbir. Ya kan? Dalam pendekatan qawaid usul lughah al-arabiyah bahasa Arab, kata-kata fa itu artinya kita lakukan setelahnya. Ya, nggak boleh sama. Kalau sama pasti beritanya fa idza kabbara wa kabbiru. Berarti imam takbir kita sama-sama Allahu akbar gitu. Enggak, bahasa hadis fa idza kabbara fakabbir. Kalau saya boleh terjemahin syarahnya, kalau imam bertakbir, maka setelah itu segeralah engkau ikuti takbirnya. Jadi komandonya adalah takbir. Makanya saya pernah ngisi di pelatihan imam. Imam itu jangan terlalu banyak lagu-lagu dalam intikal. Allah, orang
Orang tunggu, barnya mana barnya? Coba lihat sifat takbirnya Nabi, tegas, Allahu Akbar. Ada di daerah sana ya, dekat saya tinggal nggak jauh, itu A-nya panjang, Allah. Saking pengen cengkok, saya kalau lewat isi saya suka ketawa. Saking pengen banyak lagu, dicengkoknya gitu deh, Allah. Sementara yang dipanjangkan kan harusnya lafzul jalalahnya, bukan A-nya. Kalau A dipanjangkan itu jadi kalimatul istifham. Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar kan? Jadi begitu. Nah, imam ini ya, jangan terlalu mendayu-dayu takbirnya. Allahu Akbar. Nah, karena komando imam adalah di takbir. Dan menurut para ulama fikih madzhab Syafi'i, kalau di stimulannya kamu pindah ketika dia bar. Bukan dari Nabi tapi ini ulama fikih. Ketika dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas di bar itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membatalkan sholat? Kalau perspektif madzhab Syafi'i, ini madzhab Syafi'i, gerakan ya sebanyak 3 kali berturut-turut bi ghairi hajah, tanpa ada hajatnya. Misalnya benerin sorban, misalnya benerin jambang, alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada hajat ini ya. Apalagi benerin peci, ada di YouTube tuh saya pernah lihat, benerin peci lagi sholat, minal mu'minina rijalun, imamnya lagi serius, sadaqu ma'adullah alaih, kurang kerjaan, ngapain? Ini bisa membatalkan kalau 3 gerakan berturut-turut ya, tidak ada hajat menurut Imam Syafi'i ya. Tapi intinya kalau sedang gatal gimana? Gatal kan hajat, enggak apa-apa. Ustaz kalau gatalnya 10 kali 50 kali gatal pun garu aja, namanya ada hajat. Masa gatal ditahan-tahan, oh ini gatal garu aja. Garu itu kan takdir Allah, gatal itu kan takdir Allah ya, jadi digaru aja. Walaupun ya namanya misalnya dia alergi angin misalnya. Angin ini kan gak semua orang suka Pak. Dan secara kesehatan Pak, AC itu lebih bagus dari angin. Karena kalau AC kan udaranya baru. Saya manas-manasin biar pasang AC. Dukung ya, mudah-mudahan rezekinya masjid banyak. Ketua masjid Usaha Afrizal, Pak Ketua dikasih kemudahan Allah. Saya dukung pakai AC. Ya. Jadi tiba-tiba dia gatal karena subuh-subuh misalnya AC-nya dinyalakan dingin kali atau anginnya kencang, dia gatal. Dia sepanjang sholat harus garuk, ya garuk aja nggak apa-apa gitu, asal ada hajatnya. Kecuali garuk-garuk tak guna ya, gini-gini ada. Bahkan jangan tuh imam masjid besar aja yang main-mainkan gutroh, itu nggak bagus. Itu minimalkan hal itu ya. Intinya ada hajat. Apa dalilnya boleh hajat? Gendong bayi aja boleh, ya kan? Gendong bayi apakah nggak ada pergerakan? Pergerakannya banyak, tapi diperbolehkan dalam syariat karena apa? Ada hajatnya. Ya, jadi masalah garuk itu tak masalah ya. Jadi asal ada hajatnya. Nah begitu ya. Kok dari tadi Ustaz ngomong AC ini mungkin salah satu pergerakan Allah nih supaya Masjidul Islam makin maju gitu ya kan. Ya Allah mudahkanlah Pak Ketua Ustaz Afrizal, pengurus jamaah ya. Saya terakhir sebelum ditutup pernah ke Sukajadi. Saya tanya kan AC-nya sampai 20 unit. Pak, bayar listrik berapa Pak? Ya lumayan Ustaz, 30-an sebulan. Hah? Bisa bayar Pak? Ustaz tak tahu ya berapa infak Jumat kami. Berapa Pak? 15 juta setiap Jumat. Ya 15 juta. Berarti satu bulan berapa? 60. Bayar listrik, gaji imam, UMK, gaji muadzin, gaji makmum masih lebih lagi. Terus gimana cara transisinya? Kata dia harus berani Pak Ustaz. Setelah kami naikkan listrik, kami lelang-lelang, ada yang beli 3 AC, 5 AC. Pak Ismet aja kan tinggal situ. Pak Ria Saptarika tinggal di situ. Pak Surya Makmur Nasution tinggal di Sukajadi.
Setelah dibelikan pasang AC, kemudian infaknya meningkat semua. Ya, di Batam rata-rata sudah AC. Tanjung Pinang kita ini harus maju, insya Allah demi kenyamanan jamaah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.